Selamat pagi, Ibu Guru. Di pagi hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran POK. Untuk itu Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa untuk mengawali proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Pada siswa Ibu persilakan. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Aurel. Salam olahraga. Jaya! Salam olahraga. Jaya! Salam olahraga. Jaya! Oke. Kondisi kalian hari ini bagaimana? Baik, Ibu. Oke, sudah sarapan semua? Sudah, Ibu. Oke, maka di hari ini Ibu harapkan kalian bisa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Gunanya untuk apa? Untuk ilmu pengetahuan kalian ya. Ya, untuk itu kita akan mulai dengan materi di hari ini. Dan sebelumnya Ibu akan membacakan aksen. Yang pertama di sini. Ayat Hadir, Ibu. Yusuf. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih. Ibu mau menanyakan, pada saat minggu lalu atau minggu kemarin, pertemuan minggu kemarin, kita punya materi yang kita ajarkan tentang apa? Siapa yang tahu? Tenis meja. Materi tersebut sudah kita ajarkan. Apakah kalian sudah mengerti semua? Sudah, Ibu. Nah, bisa ingat semua materinya? Bisa, Ibu. Oke, maka di hari ini kita akan masuk dengan materi yaitu atletik, nomor lari jarak pendek. Tetapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran dan teknik penilaiannya. Tujuan pembelajarannya di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis berbagai variasi gerak start dalam lari jarak pendek dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik dapat mengevaluasi berbagai variasi gerak start lari jarak pendek. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan berbagai gerak start dalam lari jarak pendek dengan baik dan benar. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Sedangkan untuk teknik penilaiannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu observasi. Di sini di penilaian dikatakan bahwa nanti Ibu akan menilai kalian punya sikap secara langsung pada saat kita belajar sekarang ini. Sudah, jadi kalau ada siswa yang bermain atau tidak aktif dalam proses pembelajaran dalam hal ini yang saat ini maupun nanti pada saat berdiskusi atau di lapangan, nah di situ ada proses penilaian sikapnya. Dan yang kedua, pengetahuan ini tentang penugasan. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Yang nanti akan kalian kerjakan pada saat proses diskusi. Dan yang terakhir yaitu tentang keterampilan, yaitu unjuk kerja praktek di lapangan. Oke, di lapangan. Sudah paham semuanya? Oke. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Silakan. Orang sedang melakukan start. Yang lain? Silakan. Maka di hari ini kita akan belajar tentang lari jarak pendek. Apa itu lari jarak pendek? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Dalam lari jarak pendek ada 3
Kemudian, dalam start jongkok terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Sekarang, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang teknik dasar start. Tugas kalian yaitu mengamati, dan setelah selesai mengamati, kalian akan mengemukakan pendapat dan juga akan bertanya tentang video yang sudah ditayangkan. Bisa paham? Bisa. Oke, Ibu akan mulai memutar video dan kalian akan melihat. Oke, selesai sudah video yang sudah kalian nonton. Sekarang di sini Ibu mau memberikan kesempatan untuk kalian. Ada yang mau memberikan pendapat? Ibu persilakan. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Mengapa setiap pelari harus mengukur kakinya di garis start sebelum berlari? Jadi setiap pelari, kenapa dia harus mengukur penempatan kaki yang terdapat pada video tersebut? Karena dalam artian begini, ada alat yang biasanya kita gunakan untuk melakukan start, namanya yaitu start block. Tetapi karena tidak ada, yang kita gunakan ini hanya secara manual, maka harus mengukur dulu posisi penempatan kaki kiri maupun kaki kanan agar kita bisa mengetahui mana itu start pendek, start menengah, dan start panjang. Sudah bisa mengerti Aulen? Sudah. Oke, sudah jelas? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk Aulen. Sekarang di sini Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok untuk kita melakukan diskusi. Jadi nanti pada saat kalian berdiskusi di sini, tugas yang harus kalian kerjakan yang pertama yaitu menganalisis gerakan apa saja yang terdapat dalam video yang sudah ditayangkan tadi. Sedangkan yang kedua yaitu mengerjakan LKPD. Sudah? Tentang cara melakukan teknik start. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Apakah kalian sudah mengisi semua tugasnya? Sudah menganalisis gerakan-gerakan apa saja yang terdapat pada video yang tadi? Sudah. Oke, jadi nanti kalian akan presentasi pada saat kita praktek di lapangan. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara melakukan gerakan start pendek, start menengah, dan start panjang. Untuk kita melakukan start pendek, ujung kaki kiri harus ditempatkan tepat di titik tumpu yang tadi sudah kita ukur. Sedangkan kaki kanan juga sama. Ujung kaki kanan ditempatkan tepat di titik kaki tumpu yang sudah diberi tanda. Oke, baik. Sekarang aku akan buat. Jadi posisi ini tidak boleh berubah lagi. Sedangkan untuk peletakan tangan, kedua tangan ditempatkan tepat di belakang garis start. Jadi diukur bisa 2 jengkal, 1, 2, selesai. Sudah paham? Sudah. Dan pada posisi ini adalah posisi aba-aba bersedia. Ya, 4 jari rapat, ibu jari terbuka membentuk huruf V terbalik. Aba-aba bersedia. Siap. Pada saat aba-aba siap, maka panggul ini
dan berlari. Sudah? Sudah. Oke, itu contoh untuk start pendek. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah jelas? Sudah. Nah, maka kita akan menuju ke lapangan untuk melakukan praktik teknik dasar start di lapangan. Kita di sini sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, sudah berdiskusi, dan sekarang kita akan mempraktikkan teknik dasar start dalam lari jarak pendek. Tetapi sebelumnya, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, sekarang di sini kita akan melakukan praktek teknik dasar start dalam lari jarak pendek. Oke, jadi yang pertama ini kalian punya teman akan mempraktikkan. Mulai start pendek, ya. Membelakangi garis start, nanti larinya ke sana. Maka berdirinya membelakangi ke sana. Sudah? Oke, mundur. Untuk penempatan kaki kiri, mana kaki kiri? Kalau berdiri, kaki kiri sebelah sini toh. Kamu punya kaki kiri sebelah sini. Ya, oke. Sekarang untuk penempatan kaki kiri, jarak ya ukurannya 1,5 kaki. Mulai. 1,5 ya, situ. Setengah saja. Oke, taruh di bawah. Ini untuk kaki kiri toh. Ya, sekarang untuk kaki kanan di sebelah sana. Jaraknya 1 kepal antara kaki kiri dengan ya, oke, mulai ukur 2,5, 1, 2,5. Oke, taruh. Oke, sekarang berbalik. Ingat, yang lain perhatikan. Pada saat penempatan kaki, lihat, ini titik sudah diberikan tanda untuk kaki tumpu dalam start pendek. Ya, sekarang mulai. Oke, jaraknya 1 kepal. Ya, yang lain perhatikan. Sekarang kedua tangan diletakkan di belakang garis start. Jaraknya 2 jengkal. Coba ukur dari tengah ke samping. Ini mundur lagi, sayang. Ini mundur. 1, buka ke samping. Ya, siap. Kalian perhatikan, ini posisi aba-aba bersedia. Ya, siap. Ya, panggul tahan. Panggul diangkat melebihi pundak. Oke, atau bahu. Iya, lari. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman kalian. Ya, sekarang kalian semua akan mempraktekkan. Dengar apa-apa dari Ibu? Bersedia. Siap. Pantat naik lebih dari pundak. Iya. Kalian sudah mempraktekkan teknik dasar start pendek, start menengah, dan start panjang. Sekarang di sini kalian waktunya untuk mengumpulkan LKPD. Sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya tentang membuat video pembelajaran tentang teknik start pendek, start menengah, dan start panjang. Jadi dibuat gerakannya lalu direkam dengan handphone. Selesai direkam lalu dikirim melalui link WA yang sudah ada pada kalian punya handphone masing-masing. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang tadi kalian buat di dalam kelas. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nomor 1, analisis gerak teknik dasar start yang terdapat dalam video, yaitu 1. Cara mengukur penempatan kaki kiri dan kaki kanan dalam start pendek.
start menengah dan start panjang. 2. Cara melakukan posisi penempatan kaki kiri dan kaki kanan harus sesuai dengan tanda yang sudah dibuat pada saat proses. 3. Posisi penempatan tangan harus di belakang garis start dan 4 jari rapat, sedangkan ibu jari dibuka membentuk huruf V terbalik. 4. Pandangan mata ke arah depan. 5. Pada aba-aba siap, pinggang sedikit diangkat melebihi bahu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, siapa yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Ibu. Ya, silakan. Bapak buat kaki kanan dan kaki kiri dalam satu grip stamina dan start panjang Ibu. Oke, kelompok 1. Berapa ukuran penempatan kaki kiri dan kaki kanan pada start pendek, start menengah, dan start panjang? Yang mau menjawab, angkat tangan, suara besar. Start pendek untuk penempatan kaki kiri yaitu 1,5 kaki, untuk kaki kanan yaitu 1,5 kaki, dan secara menengah yaitu 1 pendek kaki kiri yaitu 1,5 kaki, untuk kaki kanan yaitu 3 kaki, untuk start panjang yaitu untuk penempatan kaki kiri yaitu 1,5 kaki, untuk kaki kanan yaitu 3,5 kaki. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah menjawab. Oke, kembali ke tempat. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita telah pelajari di hari ini? Ya, silakan. Lari jarak pendek, start dalam lari jarak pendek terbagi menjadi 3 yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Nah, di sini berkaitan dengan refleksi kita mengulas kembali materi yang sudah kita ajarkan dari dalam kelas tadi sampai saat praktek di luar. Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah mengerti? Atau ada yang belum paham atau belum mengerti, angkat tangan. Yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah semua? Sudah. Maka ibu yang akan bertanya. Di sini siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab akan ibu kasih hadiah. Sudah? Ya. Pertanyaannya yaitu tentang berapa ukuran penempatan kaki kiri dan ukuran penempatan kaki kanan pada start pendek. Angkat tangan. Berapa? Penempatan kaki kiri pada start pendek yaitu 1,5 kaki, sedangkan penempatan kaki kanan yaitu 2,5 kaki. Oke, tepuk tangan untuk Jessica. Nah, maka kalian semua sudah bisa mengingat dengan segala baik. Jadi, ibu mengharapkan pada materi ini kalian bisa pulang di rumah, pelajari lagi, melakukan lagi di rumah ya. Dan terutama menjaga kesehatan untuk menerima proses pembelajaran. Bukan saja di hari ini, tetapi untuk besok hari juga. Oke. Sekarang kita akan masuk dengan proses pendinginan. Gerakan pendinginan. Selanjutnya di sini ibu akan mengingatkan kalian lagi bahwa minggu depan kita akan masuk dengan materi teknik lari dan teknik memasuki garis finish. Sekarang ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini. Ayo. Teman-teman, sebelum kita keluar dari lapangan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Amin. Kembali ke tempat. Terima kasih Aurel. Oke.